Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dalam ajaran Islam, ibadah haji merupakan satu-satunya ibadah yang pelaksanaannya hanya diwajibkan satu kali dalam seumur hidup bagi yang telah mampu melaksanakannya. Perintah berhaji terdapat dalam Al-Quran. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Namun, sudah hampir 2 tahun pandemi berlangsung sehingga pemerintah membatalkan keberangkatan haji tahun lalu dan sekarang. Tentunya kita harus bersabar dan berpikir positif dengan situasi sekarang. Pemotongan kurban pun harus memperhatikan protokol kesehatannya agar tidak terjadi kerumunan dan klaster kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, Ahad ini kita kembali lagi bersilaturahim dalam program Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal. Tanpa terasa kita akan memasuki lagi perayaan Idul Adha, dekat dengan ritual pelaksanaan haji dan identik juga dengan pelaksanaan kurban. Tahun ini Indonesia sekali lagi kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Artinya hampir 2 tahun berturut-turut kita tidak bisa melaksanakan haji. Mungkin ada di antara pemirsa juga yang seharusnya berangkat terpaksa tertunda. Nah, untuk membahas tema ini dalam menyikapi keadaan yang luar biasa ini karena adanya COVID-19 ya, apa yang harus dilakukan umat Islam agar bisa tetap beribadah tanpa harus kehilangan kualitas ibadahnya. Bahasan ini akan dibahas oleh guru kita yang saat ini sudah berada di kediaman beliau yang akan terhubung melalui Zoom yang kebetulan sudah ada bersama dengan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Prof, prolonya agak panjang ini Prof. Bagus. Izin Prof. Prof, ini kasus yang extraordinary Prof. Di seluruh dunia menghadapi, wabil khusus umat Islam Indonesia. Benar. 2 tahun tidak melaksanakan ibadah haji, yang sudah ingin berangkat gagal lagi. Ada yang kecewa tapi tetap istiqomah yakin akan berangkat. Begitu juga dengan pelaksanaan kurban. Nah, untuk menyikapi ini gimana caranya supaya kita bisa tetap beribadah, tetap bisa merayakan Hari Raya Idul Adha dengan sebaik-baiknya tanpa kehilangan kualitasnya, Prof. Silakan, Prof. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah qail fi kitabil hadiz fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafar fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, topik kita hari ini sangat aktual, menarik sekali ya karena kita berhadapan dengan situasi yang sangat terkait dengan kewajiban kita. Baik kewajiban haji bagi yang memenuhi syarat maupun kewajiban kita bagi yang hendak berkorban tentunya yang sudah memenuhi syarat. Nah, apa protokol syariahnya dan apa juga protokol kesehatannya pada saat menunaikan kewajiban 2 hal ini. Nah, untuk kita di Indonesia ini ada suatu hal yang terpaksa dilakukan oleh pemerintah
yaitu menunda pelaksanaan ibadah haji tahun ini sudah 2 tahun berturut-turut. Kenapa itu dilakukan? Pertama, memang Saudi Arabia tidak membuka peluang untuk kita haji, ya, karena pertimbangan COVID. Yang kedua juga, seandainya pun Saudi Arabia itu membuka, pemerintah sudah tetap berkeyakinan pasti akan lebih banyak manfaatnya manakala kita menutup pelaksanaan ibadah haji tahun ini, kita tunda tahun berikutnya. Kenapa? Karena bisa kita bayangkan, waktu itu India kan sedang puncak-puncak prestasi COVID-nya. Nah, seandainya kita paksakan jamaah haji kita pun juga datang, pasti akan berkerumun di sekitar Ka'bah, ya, di sekitar Sa'i, di sekitar Arafah, apalagi di Musdalifah, apalagi di Jamarat. Nah, apa yang akan terjadi di sana itu pasti sepintar-pintarnya Saudi Arabia mengatur protokol, kalau jumlahnya membludak seperti itu kita susah membayangkan. Maka itu berlaku kaidah darul mafasidul muqaddamun ala jalbil masalih. Ya. Menolak bahaya itu lebih diutamakan daripada mengejar manfaat. Ya. Dan darurat itu pasti terjadi, sementara kaidah mengatakan ad-daruru yuzalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita semuanya tahun depan bagi yang memenuhi syarat itu untuk bisa menunaikan ibadah haji. Yang kedua juga, ini kan juga dikenal sebagai ibadah kurban. Ini ara fil manami anni asbuka fandur madza tara. Ya, bagaimana pendapatmu anak? Jadi itu dialog antara seorang ayah dan anak. Anakku, aku mau bermimpi melihat engkau aku sembelih. Ya, bagaimana pendapatmu anakku? Itu kata Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Qala ya abati fa'al tu'mar satajudini insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, ya, karena redaksi yang digunakan ayahnya itu inni arafil manami, bukan inni arafil hilmi. Kalau hilmi itu mimpi bunga-bunga tidur. Kalau manamat itu mimpi yang benar. Ru'ya itu juga mimpi yang benar. Kemudian ada lagi yang disebut waqi'iyah dan ada yang disebut mukasyafah. Ada 5 jenis mimpi dalam Al-Quran. Ya, mimpi yang paling benar adalah istilahnya manamat. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, diperlihatkan menyembelih anaknya. Maka Nabi Ismail, silahkan, monggo ya. Insya Allah engkau akan menjumpai anakmu dalam keadaan sabar. Nah, jadi ini juga sekaligus pergantian manusia yang disembelih tadinya lalu dipindahkan kepada hewan, dari human sacrifice itu dialihkan kepada animal sacrifice. Itu tonggak kemanusiaan sebetulnya. Pada masa dahulu kala memang satu keluarga itu harus menyembelih anaknya sendiri. Jadi pembelihan seorang anak, apalagi anak perempuan, itu biasa pada masyarakat tradisional, bukan saja masyarakat Arab. Semenjak zaman Hammurabi pun juga seperti itu. Bahkan Sungai Nil, setiap tahun Sungai Nil itu dilemparkan seorang gadis cantik masuk ke dalam Sungai Nil itu, mati. Berakhir situasi itu ketika Umar menaklukkan Mesir dan menulis surat kepada Sungai Nil. Menarik itu suratnya, itu artinya begini, kepada saudara Sungai Nil. Kalau memang kamu banjir karena tidak mendapatkan gadis cantik, ya, silahkan banjir. Mulai tahun ini kami tidak akan berikan kamu anak gadis. Kalau kamu banjir karena Allah, silahkan banjir. Tapi kami mulai hari ini, tahun ini dan seterusnya, kami tidak akan mempersembahkan anak gadis untuk engkau. Ternyata tidak terjadi banjir. Jadi apakah suratnya Umar efektif atau kecerdasannya Umar membuat pengairan pada waktu itu, bendungan yang produktif. Nah, jadi ini para pemirsa, kita kembali membahas masalah kurban ini karena haji kan sudah selesai, tidak ada pemberangkatan haji. Nah, sekarang jadi persoalan ini Mas Taufik ya. Ini kan kita tidak boleh berkerumun. Sementara daging itu kan harus dibagi-bagikan. Biasanya tradisi kita itu kan ada syiarnya di situ. Kupon diserahkan, kemudian mereka berlomba-lomba untuk menukar kuponnya dengan daging. Nah, saya kira pengurus masjid dalam hal ini harus cerdas menyikapi situasi pandemi seperti ini. Kita nggak boleh berhadapan-hadapan
satu sama lain, kita tidak boleh ngantrian, kita tidak boleh kerumunan. Karena itu panitia masjid itu betul-betul harus cerdas bagaimana caranya mengatur waktu 24 jam itu kali 3 hari tasyrik, sehingga daging yang dipersembahkan oleh masyarakat kita itu tersalurkan tanpa menimbulkan efek kerumunan. Nah, ada caranya kok. Istiqlal sendiri juga sudah menciptakan suatu metode yang efektif dan ampuh untuk mencegah kerumunan ini. Pertama kami lakukan di Istiqlal ialah kami mengukur kapasitas Istiqlal, mengukur kemampuan orang bisa mendapatkan per jam berapa orang yang kita layani, tapi selebihnya itu kita akan kirim sapinya atau kambingnya atau binatangnya ke masjid-masjid yang merupakan binaan Istiqlal. Mereka lah yang menyembelihnya nanti itu. Sehingga kami sudah melakukan simulasi-simulasi di Istiqlal supaya tidak terjadi kerumunan. Karena tanggung jawab Istiqlal itu harus menjadi contoh dalam berbagai hal terhadap masjid-masjid lain di tempat-tempat yang lain. Karena itu, para pemirsa, ini penting untuk kita sampaikan juga kepada masyarakat bahwa substansi Idul Kurban ini adalah berbagi kepada fakir miskin atau pihak yang membutuhkan untuk mengkonsumsi protein. Jadi kalau Idul Fitri itu ibadah karbohidrat ya, dan sekarang ini ibadah protein hewani. Saya kira nanti kita akan lanjutkan setelah ini, Mas Taufik, Pak David ya. Baik Prof, kita akan lanjutkan lagi bahasan kita karena mengenai proses penyembelihan hewan ini juga, hewan kurban ini juga menjadi salah satu fokus kita untuk menyikapinya, bagaimana menyikapinya dalam rangka untuk mencegah penyebaran COVID. Artinya tetap melaksanakan ibadah, tapi tetap melakukan protokol kesehatan. Mohon ilmunya ya Prof, mohon informasinya bisa berbagi dengan yang lain. Tetap di sini di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Jangan sampai nanti, udahlah nggak usah korban tahun ini. Nggak boleh. Jangan karena COVID lantas kita tidak berkorban. Kurban itu wajib bagi orang yang mampu. Alhamdulillah, kita kembali lagi di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Hari Raya Islam ada dua yang begitu ramai dirayakan oleh seluruh umat Islam di dunia, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Adha ada haji, ada juga kurban. Tadi di segmen awal sudah dibahas tentang bagaimana umat Islam Indonesia bersikap terhadap pelaksanaan haji tahun ini yang ditiadakan, dan juga tadi dibahas juga baru sebagian bagaimana caranya menerapkan protokol kesehatan dalam proses pelaksanaan ibadah haji kurban. Tadi Profesor Dr. Nazaruddin Umar baru sedikit berbagi apa yang dilakukan oleh Masjid Istiqlal dalam rangka untuk menerapkan protokol ini untuk pelaksanaan ibadah kurban. Silakan Prof. Baik para pemirsa, tanpa ada COVID pun juga Istiqlal selalu memperhatikan protokol segala sesuatu yang negatif bisa terjadi di balik pendistribusian daging hewan ini. Kami pernah belajar banyak terhadap peristiwa masa lampau di Istiqlal, ada yang sampai sakit, jatuh sakit, injak-injak ya. Itu peristiwa yang pertama dan terakhir, mudah-mudahan seperti itu. Nah kali ini harus kami lebih hati-hati lagi. Sekedar untuk masukan buat kita semuanya, terutama masjid-masjid di kampung yang menyelenggarakan penyembelihan. Pertama adalah ketahuilah kita tidak mesti harus menyembelih sapi itu pada hari itu. Tidak boleh kita mengatakan itu kan lebih afdal hari pertama. Yang penting hari tasyrik batas untuk penyembelihan. Yang kedua, tidak mesti penyembelihan hari itu juga harus habis daging itu dibagi. Ya. Jika keadaan memang tidak memungkinkan dibagi hari itu, kita bisa freezer, masukkan di lemari pendingin. Bahkan kalau perlu ada inisiatif lain, ya seperti kemarin itu ada beberapa instansi yang mengusulkan kepada Istiqlal pengelengan. Jadi daging yang sudah dipotong itu, disembelih itu, dikalengkan untuk nanti didistribusikan benar-benar kepada orang yang paling berhak. Nah itu juga sudah dilakukan di Saudi Arabia untuk daging-daging dam
Itu juga sudah dikirim ke Afrika, dikirim ke India, Pakistan. Nah, kita pun juga di Indonesia dimungkinkan untuk memfreezer daging itu. Kita tahu misalnya kuota yang bisa kita lakukan untuk tidak terjadi kerumunan, misalnya satu hari itu 50 orang. 1 jam berapa orang ngantrinya kita atur. Ya, kalau memang masih ada dagingnya belum bisa didistribute hari itu, maka disimpan di lemari pendingin. Hari ke-5, hari ke-6, hari ke-10 masih bisa kita bagikan daging itu. Tidak mesti harus habis hari itu juga. Yang penting dagingnya jangan membusuk. Dan yang kedua yang penting harus disembelih pada hari tasyrik. Karena kalau sapinya orang dipotong sesudah hari raya, sesudah hari tasyrik, itu sudah bukan kurban lagi. Itu jatuhnya sedekah. Nah, jadi efek kurbannya sudah hilang. Kemudian bagaimana supaya tidak ada penonton? Anak-anak kita kan itu suka nonton untuk ada penyembelihan itu. Nah, diusahakan sedemikian rupa, ya, tertutup biar anak-anak nggak ada penontonnya untuk melihat itu penyembelihan itu. Dan saya kira kita punya kreasi-kreasi masing-masing masjid ya. Tapi yang jelas bahwa Istiqlal itu selain harus bersih, ya, menghindari kerumunan. Yang ketiga amanah ya. Jangan sampai nanti tidak terdistribusikan daging kurbannya orang, ya, membusuk dan seterusnya. Jangan sampai. Nah, kemudian selanjutnya, kalau kita akan melakukan pendistribusian, apakah itu dalam bentuk kaleng, apakah nanti dalam bentuk daging yang sudah di freezer, itu betul-betul itu juga ditempuh sistem kupon ya. Jangan siapapun yang datang berkeliaran di depan pagar dikasih lagi, enggak. Itu bisa menumpahkan orang datang ke situ itu. Jadi per RT misalnya kita berapa orang yang layak untuk mendapatkan daging. Kita kasih Anda jam sekian sampai jam sekian. Oh, jatahnya kuotanya jam 3 sampai jam 4. 2 jam kita kasih kesempatan. Nah, itu ngantri di situ itu. Jangan tanpa jam. Oh, kalau semuanya datang pagi, itu pasti akan berkerumun. Kalau perlu kita pakai sampai malam. Orang-orang dekat masjid itu, ya jatahnya biar yang jauh-jauh dulu lah, yang malam-malam itu nanti dikasih nanti malam. Dan seterusnya. Saya kira kita punya kecerdasan tersendiri untuk menyiasati jangan sampai ada kerumunan itu. Dan yang paling penting juga untuk para pemirsa dimanapun juga berada ya, efek syiarnya ini. Efek syiar kurban ini jangan sampai hilang dengan adanya protokol yang berlebihan dari kita sendiri. Jangan sampai nanti, oh udahlah nggak usah korban tahun ini. Nggak boleh. Jangan karena COVID lantas kita tidak berkurban. Kurban itu wajib bagi orang yang mampu. Barang siapa yang memenuhi syarat untuk berkorban tapi tidak berkorban, jangan mendekati masjidku, kata Rasulullah SAW. Bayangkan, dilarang pergi ke masjid. Apapun alasannya, bagi orang yang mampu itu jangan sampai menunda tidak berkorban. Insya Allah kok sangat cerdas panitia masjid itu untuk menyiasati keadaan seperti ini. Kemudian khusus untuk masalah haji ya, Bapak Ibu sekalian. Ini saya lihat banyak orang yang seperti di luar negeri, di India, kemudian juga di Pakistan, mengambil uangnya yang disimpan di bank untuk jemaah haji tahun akan datang, lalu disalurkan kepada orang-orang yang terkontaminasi secara ekonomi dari COVID-19 ini. Ya, mereka tidak bisa menyaksikan orang yang tidak makan siang, tidak makan malam, karena di PHK tidak ada lagi pendapatan, mau jajanan di luar nggak boleh. Maka ada beberapa orang di India itu saya lihat di newsnya itu tabungannya di jamaah haji, tabungan hajinya itu diberikan kepada mereka. Ditanya, lantas hajinya bagaimana? Kami akan cari uang lagi, kalau enggak ya kami tunda lagi kepada tahun-tahun akan datang. Nah, ini suatu ide yang spontanitas dilakukan seseorang. Saya tidak menyarankan untuk meniru itu ya, tetapi tergantung subjektivitas kita sendiri. Nah, memang ada riwayat ya bahwa ada orang tidak jadi menunaikan ibadah haji karena orang-orang dilanda krisma di negerinya. Biaya hajinya itu diberikan kepada mereka, lantas Rasulullah memberikan ada yang memberikan respon bahwa itu adalah orang yang paling bagus kualitas hajinya. Nah, bagi kita semuanya insya Allah mudah-mudahan tidak sampai terjadi yang paling darurat
Mudah-mudahan sesegera mungkin COVID ini akan menurun, sehingga dengan demikian kita akan berada pada new normal. Amin. Dan kita akan menjadi umat Islam yang wajar seperti biasanya. Dan bagi kita, mari kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala lebih menyayangi kita, mengangkat martabat manusia dengan mengangkat COVID ini. Demikian ya para pemirsa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Profesor ilmunya hari ini. Prof, berarti kalau ada orang yang seperti tadi sampaikan Prof, hukumnya bagaimana Prof? Misalnya dia ngambil uang hajinya, dia convert untuk sodakoh, untuk membantu saudara. Apakah dia akan mendapatkan pahala haji juga Prof? Insya Allah, iya. Innamal a'malu binniyati ya. Apalagi ya saya masih muda, masih ada kesempatan untuk mencari uang lagi untuk kalau nggak bisa tahun depan. Sementara ini kan kalau nggak ditolong ini bisa mati besok, bisa terancam hidupnya dalam minggu ini. Ya, jadi kita prioritasnya kepada siapa yang paling butuh. Al-hajatu tanzil manzilatad darurah. Kebutuhan yang sangat mendesak itu menempati posisi darurat. Ad-daruratu tubihul madurat. Darurat itu membolehkan sesuatu yang tadinya nggak boleh. Izin Prof, pertanyaan yang kedua tadi Prof mengatakan bahwa untuk daging yang dipotong itu sampai hari tasyrik, berarti hari pertama, hari kedua, hari ketiga boleh ya Prof ya? Sampai 3 hari ya Prof? Boleh. Ya. Nah, terus tadi Bahkan pembagiannya boleh setelah hari tasyrik, ya kan? pembagiannya boleh setelah hari itu, tapi pemotongannya 3 hari. Tadi saya mendengar Iya. boleh diolah Prof. Karena gini Prof, karena nggak semuanya dapat daging bisa mengolahnya Prof. Gitu. Benar. Nggak ada kompor gasnya kan? Nggak bisa beli gas? Betul. Boleh Prof ya? Boleh. Yang penting pemotongannya pada hari tasyrik. Pembagiannya kapanpun. Pembagiannya kapanpun dan boleh diolah gitu ya Prof ya? Boleh diolah. Alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Nazaruddin Imar, Imam Besar Masjid Istiqlal menjadi pencerahan bagi kita untuk menyikapi pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, khususnya seputar kurban, dan juga menyikapi pelaksanaan haji yang dibatalkan tahun ini. Menjaga kebersihan itu wajib, pendistribusian menghindari kerumunan, dan juga pada saat proses penyembelihannya juga harus tetap menetapkan protokol kesehatan dan juga syariat Islam yang ada di dalamnya. Jadi tidak sembarangan ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Prof atas ilmunya hari ini. Dan pemirsa, alhamdulillah, luwak hitam baru tidak kemanisan, mantap. Bungkusnya jangan dibuang ya, karena Anda bisa berkesempatan untuk mendapatkan hadiah umroh gratis dan emas. Karena masih ada pengundian tahap 2. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita masih akan lanjut lagi membahas mengenai pelaksanaan ibadah di Hari Raya Idul Adha atau Hari Idul Adha. Baik itu seputar pelaksanaan haji maupun pelaksanaan kurban. Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yusuf Mansur. Wah payah nih, biasanya kalau musim kurban bisa jual 100, sekarang cuma 30 gitu. Terus yang gede banget ya, pedagang yang gede banget ngomongnya begini, biasanya bisa jual 1000, ini hanya 500. Wah. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa, setelah tadi kita sudah mendengarkan dan menyaksikan 2 segmen awal dari program Khasanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Di segmen 3 ini kita akan melanjutkan bahasan bersama dengan guru kita, Kiai Haji Yusuf Mansur, yang saat ini sedang berada di Pondok Pesantren Darul Quran. Untuk itu saya akan sapa dulu beliau terlebih dahulu, sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu mengenai masalah haji dan juga mengenai masalah kurban syariatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, semangat Kiai. Idul Adha nih. Kiai, udah 2 tahun nih kita perayaan haji dan juga kurban diliputi suasana Covid, suasana yang berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya. Tema ini sengaja kita angkat sebenarnya adalah untuk mengajak pemirsa tetap optimis. Ya, walaupun belum bisa berangkat haji, kita tetap yakin bahwa Allah nanti akan buka dan berikan kesempatan kepada kita. Soalnya ada juga nih Kiai yang udah 2 tahun dapat kesempatan, 2 tahun ini juga nggak bisa berangkat gitu.
Nah, gimana caranya kita iya. untuk bisa ngatasin perasaan ini nih Kiai? Silakan Kiai, Baik. nyikapi ini. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa Hasanah Metro TV, Mas David Khalik yang dirahmati Allah dan semuanya ya, insya Allah kita diangkatlah semua bala musibah bencana, amin. Menarik nih, beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan satu pembicaraan yang narasinya begini. Wah payah nih, biasanya kalau musim kurban bisa jual 100, sekarang cuma 30 gitu. Terus yang gede banget ya, pedagang yang gede banget ngomongnya begini. Biasanya bisa jual 1000, ini hanya 500. Wah, saya dengerin tuh. Kemudian saya bilang dah sama beliau-beliau itu, gini. Pertama, narasi kita ini harus senantiasa kita belajar untuk bernarasi positif. Mulai dari pikiran, apalagi sampai berbuah menjadi ucapan, tulisan, dan diskusi-diskusi. Harus. Jadi jangan ngomong cuman dan hanya. Secara hari ini bisa dagang, itu luar biasa. Hari ini kemudian bisa masih laku 30, apalagi sampai 500, itu Masya Allah gitu. Jadi satu, kita belajar dari bagaimana mengubah narasi, memakai narasi tetap positif. Mulai dari narasi yang ada di pikiran, di ucapan, di tulisan, dan di diskusi-diskusi. Termasuk urusan haji. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada rezeki kecuali dia tetap 100% atau lebih. Nggak ada judulnya rezeki itu berkurang. Nggak ada. Rezeki itu selalu 100% pemirsa. Hanya ada dua. Kalau dia tidak 100%, maka dia lebih dari 100%. Tidak mungkin berkurang. Contoh. Ada seorang karyawan yang kemudian gajinya diturunin oleh kantor. Apakah kemudian dia berkurang? No. Coba lihat istrinya. Ternyata istrinya hamil. Kalau begitu kan berarti bukan berkurang. Malah bukan 100%. Itu lebih dari 100%. Nah hari ini rezeki hampir semua orang yang hidup adalah kehidupannya itu. Rezeki semua orang yang masih ada umurnya adalah umurnya itu. Rezeki orang yang sehat hari ini adalah kesehatannya itu. Bahwa ada yang kurang-kurang, hilang, nggak ada. Itu mah tinggal ngangkat tangan kepada Allah. Insya Allah Allah akan melengkapi, menyempurnakan, dan mengganti. Jangan lupa, kebahagiaan mereka-mereka yang sudah daftar haji adalah mereka udah tercatat di sisi Allah, tidak berangkat pun seakan-akan sudah dicatat dia berangkat dengan haji yang sempurna. Percayalah, nggak ada yang namanya nggak jadi, nggak ada yang namanya itu salah, nggak ada yang namanya itu berkurang, nggak ada yang itu namanya susah dan hilang, kecuali benar-benar kalau kita mikir kebaikan Allah. Kebaikan Allah itu ra'ufum bil ibad. Allah itu maha baik sekali kepada semua hamba-hambanya. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya melatih nih yang begini-begini. Benar-benar melatih yang begini-begini. Dulu Mas David dan pemirsa Metro TV, khususnya di program Hazanah, saya udah pasti banget berangkat dengan izin Allah. Pasti banget 2006. Tat Yusuf, ente nanti mimpin jemaah haji gitu. Nah, sejak tuh orang ngomong kayak gitu, siapa aja yang ngajakin saya berangkat haji dengan iming-iming duit 500.000 per kepala, 1 juta per kepala, kalau nama saya bisa dipakai buat nge-guide orang pergi haji, sampai ada yang ngasih saham saya tolak. Kagak, saya sudah mau berangkat sama si fulan. Dah, kemana-mana saya bertestimoni. Alhamdulillah dengan sebab izin Allah saya melakukan ini, orang tua saya mendoakan ini, guru saya melakukan ini, dia mendoakan ini. Saya alhamdulillah insya Allah 2006 ini pergi haji saat itu. Tapi ternyata Palu Godam nih, ceder. Ya, orang udah saya tutup-tutup tuh, nggak mau, nggak bisa. Ngapa? Saya udah ama si fulan, saya udah ama travel si fulan. Saya harus punya komitmen. Sebulan sebelum masa keberangkatan yang kloter pertama jalan, tiba-tiba saya diajak ngomong sama tuh travel. Ustadz Yusuf, iya.
ternyata ente belum pergi haji ya. Ya iya kan udah tahu aneh belum pergi haji. Iya. Wah itu mah nggak bisa jadi pembimbing. Bagaimana kalau ente jadi peserta haji dulu gitu tuh. Zaman itu. Itu langsung keluar asap tuh. Gitu. Ini namanya kepala langsung ubun-ubun ini langsung keluar asap. Terus saya bilang, maksudnya bagaimana nih? Iya ente pergi haji dulu sebagai jamaah. Nanti tahun depan sebagai pembimbing haji. Oh begitu. Saya tahan-tahan dah tuh ya kagak meledak. Kemudian saya tanya sama dia. Terus apa yang harus saya lakukan? Kata tuh orang, bayar. Ya ampun. Saya nanya Mas David, bayar berapa? Ya sama orang-orang mas sekian. Sama ente mah 40 juta aja dah. Ya, Ini kan haji plus bintangnya bintang 5. Tahu nggak apa yang terjadi? Alhamdulillah kagak nemu tuh duit. Kirain dapet. Aduh. Nah, lagi sepaning begitu, aneh berangkat dah ke travel itu. Ya. Untuk memberitahu bahwa saya akhirnya nggak bisa berangkat. Mm-mm. Di pintu travel ada jemaah aneh dari Kediri. Ya. Bilang begini, Ustaz Yusuf, nanti kita ketemu ya di Tanah Suci. Aneh sekeluarga berangkat gara-gara antum ikut. Waduh, hati saya. Waduh, gimana? Hebatnya orang dari Kediri ini ngomong begini. Ustaz Yusuf, bisa gak bantuin saya? Bantuin gimana? Aneh kan berangkat berlima, nyangkut satu nih Ustaz Yusuf. Terus bagaimana? Kurang duit. Berapa? 40 juta. Ya Allah. Sama nih gitu. Bedanya dia buat orang lain, saya buat saya gitu kan. Iya. Saya malu tuh sama Allah tuh. Malu saya sama Allah. Salah nih saya mintanya nih ya Allah. Salah saya. Akhirnya saya bilang sama orang Kediri ini, kasih saya waktu 2-3 hari. Insya Allah 40 juta tuh ada. Akhirnya saya nggak masuk tuh ke travel di pintu kan. Saya langsung pulang. Saya doa-doa di rumah sama istri. Ya Allah kasih saya 40 juta tapi bukan buat saya. Buat tuh teman. Nah ternyata bener dalam 2-3 hari dapat tuh 40 juta. Emang kalau buat orang mah kenceng bener dah. Masya gitu. Allah ya. Nah begitu kemudian saya sampaikan ke beliau. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya bilang sama Allah, ya Allah, aku pasrah. Terserah dah. Yang penting dicatat aku udah berangkat haji dengan izinmu. Oh ya, sebelumnya Ana bikin selamatan dulu tuh Ji David. Iya. Pemirsa. Iya. Ana bikin selamatan. Jadi orang kampung saya undang, saya bikin selamatan. Selamatan apa coba? Selamatan kagak jadi haji. Iya. Udah ridho Saya ya. bilang begini. Encang-ceng nyababe, kongkong, nyai-nyai, alhamdulillah saya kumpulin. Saya mau ngasih tahu, saya bersyukur sama Allah kagak jadi. Begini dan begitu, kali-kali mudah-mudahan tahun depan saya bisa berangkat berdua sama istri, lalu punya travel sendiri, begitu. Kiai, Ya. intinya nih Kiai, apa maksudnya sebelum kita lanjut lagi ceritanya nih Kiai. Jadi Kiai udah dalam fase yang udah ridho sama ketentuan Allah. Artinya ya udah. Bismillah deh. Kita bikin selamatan untuk selamatan bahwa kita nggak jadi berangkat. Artinya tuh nunjukinnya udah ridho gitu ya. Dan saya kan nyari duitnya udah bukan lagi buat saya tuh di 2-3 hari terakhir. Nyari duitnya buat dia, buat orang itu. Buat orang itu. Artinya Kiai udah coba udah ridho, bahkan coba buat ngelakuin hal lain untuk ngebantu orang. Tapi nanti kita lanjut lagi Kiai. Lanjutin ceritanya Kiai. Benar. Sekaligus juga kita mau dengar tentang pengalaman pelaksanaan haji di sana. Tetap di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Jadi pemirsa begini, udahlah percaya omongan saya. Rezeki itu selalu 100%. Umpama kata dia nggak 100%, pasti dia lebih dari 100%. Sebagai seorang muslim pasti kita berharap untuk bisa melaksanakan ibadah haji pada saat kita mampu, pada saat kita sehat. Tetapi setiap kesempatan itu datang belum tentu kita diizinkan untuk berangkat. Nah tadi Kiai Haji Yusuf Mansur menceritakan sebagian dari kisah hidup beliau pada saat pertama kali naik haji. Ya,
Nah, buat yang belum mendengar dari awal, tadi saya sudah ceritakan sebagian, tapi yang sudah mendengarkan sebagian pasti sudah tidak sabar untuk mendengar kelanjutannya. Karena tadi Kiai mengatakan bahwa sampai ridhonya ada kemungkinan nggak berangkat, bikin acara selamatan. Nah, selamatannya itu bukan untuk selamatan berangkat, tapi selamatan nggak jadi berangkat ya Kiai malah ya. Selamatan nggak jadi berangkat. Ya salam baru nih. Bukan apa-apa Kiai, kadang-kala kalau kita nggak jadi berangkat tuh malunya itu loh Kiai. Nah itu, kalau malu kan berarti kita bukan karena Allah. Ya Allah ya salam. Iya kan, kita berarti bukan karena Allah kan, karena manusia. Nah, jangan sampai begitu. Nah, supaya nabrak, ya udah saya selamatan aja. Supaya nabrak saya selamatan, saya kasih tahu orang kampung, alhamdulillah nih saya kagak jadi. Jadi masih bisa ngaji, masih bisa azan. Kan saya udah bilang tadi yang di segmen sebelumnya kan, bahwa satu, narasinya harus positif. Ya. Jadi begitu kita nggak jadi, jangan ke bawah, tapi naik ke atas. Umpama kata kita bilang kemana-mana, nanti rumah kontrakan ini saya bakal beli sama istri. Ternyata kita malah diusir. Nah, narasinya jangan ke bawah. Ya emang gue mau orang susah. Buat beli kontrakannya kagak bisa. Apalagi bangun rumah gedong. Jangan begitu ngomongnya. Ngomongnya harus lompat. Harus kemudian loncat. Oh, kalau begitu saya emang gak boleh beli rumah kontrakan. Kayaknya saya emang harus bikin perumahan. Nah, gitu ngomongnya. Iya. Nah, dengan mengubah narasi itu saya mencoba kemudian mendeskripsikan how. Kenapa? Why? Gitu kan. Bagaimana dan kenapa. Lalu saya bilanglah sama orang kampung. Kenapa Allah tidak menjadikan saya haji tahun ini? Bisa jadi karena Allah pengennya saya berdua sama istri. Ya, bertiga sama mertua. Berempat sama ibu saya. Rame-rame satu bis sama keluarga. Dan kemudian satu-satu deh sama orang kampung di Ketapang, Tangerang. Nah, narasi itu membuat saya kemudian bahagia gitu. Narasi itu membuat saya senang. Narasi itu membuat saya kemudian gembira. Narasi itu membuat saya kemudian lupa akan kesedihan. Hebatnya nih pemirsa, hebatnya 3 atau 2 hari menjelang Siskohat tutup, saya ditelepon sama Habib Hussein. Yusuf, makan-makan yuk gitu. Baik Beb, oke kita makan-makan. Udah nih. Aneh udah lupa nih soal haji apa lupa dah gitu. Nah, lagi nyendok nasi apa lauk begitu. Habib Hussein nanya begini. Ente enggak hajian tahun ini? Waduh, aneh yang udah lupa-lupa begitu. Biar gimana manusia kan ya. Netes air mata gitu sama istri. Ya Allah Beb, mestinya mana berangkat. Tapi kenapa kagak jadi? Iya, udah takdir Allah. Enggak. Masih bisa pergi haji. Mana KTP ente? KTP, Bib. Lah, pergi haji kan pakai KTP. Ya kan mesti bayar. Ente kayak bukan ustadz aja. Udah kalau Allah udah bilang kun, fayakun. Aneh kali ini disuruh ngebel ente sebab ini. Aneh nggak tahu nih. Minggu ini aneh inget ente terus. Nah, begitu aneh kontak, aneh juga nggak tahu mau ngomong apaan. Rupanya ini. Dah, mana KTP ente? Nah, terus aneh bercanda sama si Habib. Beb, kayaknya kalau aneh doang yang berangkat, itu mah sama aja kayak kemarin dong. Aneh nih lagi doa sama Allah. Biarin dah aneh redo nggak berangkat. Yang penting berangkat berdua sama bini. Apa kata Habib Hussein? Udah, mana bini ente KTP-nya? Udah berangkat besok. Besok berangkat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Langsung tuh sujud syukur. Aneh nanya sama Habib tuh. Bib, ini serius Bib? Iya, udah serius bener. Udah berangkat dah. Kalau perlu ntar ngobrol dah. Ngobrol tanah suci. Ntar aneh mau kasih sesuatu buat ente. Tahu nggak Jidapit yang mau dikasih sama Habib Hussein apa coba? Apa tuh? Pemirsa, apa coba? Apa tuh Kiai? Kan aneh udah bilang kan kemarin. Aneh tolak-tolakin orang yang mau ngasih saham. Iya kan? Aneh tolak-tolakin. Kenapa? Karena aneh udah keikat janji kan. Aneh udah mau jalan sama to travel. Betul kan? Nah, sampai di tanah suci. Ya Allah, Habib Hussein bilang begini. Ustaz Yusuf, ini berkas-berkas perusahaan yang ente ini sekarang berangkat pakai travel aneh. Mulai sekarang travel ini milik ente 100%. Allahu Akbar. Sampai sekarang tuh travel itu.
Masya Allah. Jadi pemirsa begini, udahlah percaya omongan saya. Rezeki itu selalu 100%. Umpama kata dia nggak 100%, pasti dia lebih dari 100%. Rezeki pasti jadi, pasti turun, pasti kita dapat. Kalau enggak turun, nggak jadi, nggak dapat, pasti kita dapat nih, turun nih, jadinya lebih gede dari itu. Allahu Akbar. Makanya juga apa kata Allah, sabarin. Kiai, sekarang kalau tadi kan ceritanya haji nih Kiai. Sebelum nanti kita masuk kesimpulan. Nah, sekarang kalau buat Siap. orang yang kurban nih Kiai. Sekarang kan lagi masa pandemi. Misalnya udah niat nih duit kurban. Ya, kita mau kurban sapi kayak apa kambing kayak gitu. Tapi kenyataan sekarang ya maaf lagi kerjaan udah ternyata diberhentiin atau duit pas-pasan. Boleh nggak nih duit yang udah kita niatin buat beli kurban? Habis itu karena ada kebutuhan yang lebih utama buat keluarga, ya udah tahun ini kita nggak kurban dulu deh. Boleh nggak gitu Kiai? Bukan cuma boleh, itulah ibadah paling utama di korban tahun ini. Kita punya duit buat berkorban, tapi ternyata ada saudara kita COVID, udah mendingan buat beli vitamin buat dia, mendingan buat beli obat buat dia, mendingan buat biayain dia cari oksigen apa segala macam. Terima kasih banyak Kiai atas ilmunya hari ini. Kita diingatkan lagi oleh Kiai Haji Yusuf Mansur bahwa esensi dari pelaksanaan haji dan juga kurban itu adalah keikhlasan ibadah kepada Allah. Ikhlas di dalam meluruskan setiap niatan kita bukan kepada makhluk tapi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ridho terhadap ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk menjadi hamba-hamba Allah yang taat ya dan soleh, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang akhirnya nanti berakhir dengan baik, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Insyaallah, dan diberikan keluar dari penyakit Covid ini, dari ujian yang telah Allah berikan kepada kita. Dan pemirsa, alhamdulillah, luwak hitam baru tidak kemanisan, mantap. Bungkusnya jangan dibuang ya, karena Anda bisa berkesempatan untuk mendapatkan hadiah umroh gratis dan emas, karena masih ada pengundian tahap 2. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dan tentunya kita bisa memaknai Idul Adha tahun ini dengan senantiasa meluruskan niat kita dalam ibadah hanya kepada Allah. Ikhlas dan ridho terhadap ketentuan Allah. Saya David Halik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kiai. Metro TV